Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arti Asmaul Husna dari Prodi Otomasi Perkantoran Akademi Komunitas Semen Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian dengan semester mata kuliah akuntansi yang diampu oleh Pak Afif Hidayatullah. Jadi karena nomor NIM saya ganjil, maka saya akan mengerjakan nomor 1 dan juga nomor 3. Untuk nomor 1, mari kita let's go. Jadi di sini pada soal nomor 1, saya akan bacakan soalnya. Sebuah perusahaan PT Sukses Berkah membeli alat transportasi seharga 140 juta. Masa pakai ekonomisnya adalah 5 tahun dengan perkiraan nilai sisa sebesar 20 juta. Maka hitunglah nilai depresiasinya menggunakan metode garis lurus. Jadi di sini yang pertama kali kita harus ketahui adalah depresiasi. Di sini saya akan menjelaskannya sedikit. Depresiasi. Apa sih depresiasi itu? Jadi depresiasi ini tuh adalah nama lain dari penyusutan. Karena namanya sudah jelas penyusutan, maka isinya adalah mengenai tersusutnya nilai pakai atau nilai jual dari suatu aktiva tetap. Nah, karena di sini untuk menghitung nilai depresiasi sendiri itu kita bisa menggunakan dua cara. Bisa apa sih caranya? Yang pertama yaitu menggunakan cara metode garis lurus dan metode menurun berganda. Nah, kalau metode garis lurus ini tuh kita bisa menggunakan rumus. Nanti kita akan mengerjakan bersama untuk yang nomor 1. Dan yang metode menurun berganda ini itu kita itu harus agak lebih panjang karena biasanya metode menurun berganda ini itu kita harus digunakan saat kita itu mencari nilai penyusutan per tahunnya, sehingga kita diharuskan untuk mencari presentase penyusutannya. Jadi dengan kita menemukan presentasinya, maka kita bisa mencari nilai penyusutan per tahunnya. Nah, setelah itu karena kita menggunakan metode garis lurus, maka kita akan bedah soal ini. Mengerjakan soalnya agar lebih mudah, kita harus tahu dulu apa yang ada dalam soal ini, sehingga kita tuliskan yang pertama, diketahui. Apa sih yang diketahui dalam soal ini? Jadi yang pertama itu adalah I. I itu apa? I itu adalah nilai harga beli kita waktu pertama kali. Karena si PT Sukses Berkah ini tuh membeli transportasinya yang pertama itu seharga 140 juta, sehingga ini adalah 140 juta. Setelah itu ada L. L itu apa? L itu adalah nilai sisa. Berapa nilai sisanya ini? Nilai sisanya adalah sebesar 20 juta. 20 juta. Dan yang terakhir adalah N. Apa itu N? N adalah nilai ekonomis pakai dari aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan PT Sukses Berkah. Berarti dalam kasus ini nilai ekonomisnya adalah 5 tahun. Karena yang ditanya adalah depresiasi, maka kita bisa menjawabnya menggunakan rumus sama dengan I dikurangi L dibagi dengan N. I-nya berapa? Kita masukkan 140 juta dikurangi 20 juta dibagi dengan nilai ekonomisnya yaitu 5 tahun. 140 dikurangi 20 sama dengan 20 juta dibagi 5 yaitu 24 juta per tahun. Nah, ini adalah
cara menggunakan metode garis lurus. Dari rumus tersebut, dari rumus ini kita bisa mengetahui kalau alat transportasi atau aktiva tetap dari PT Sukses Berkah ini itu akan mengalami penyusutan atau depresiasi sebesar 24 juta per tahun. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah setelah kita menemukan nilai depresiasinya, maka kita harus membuat jurnal depresiasinya. Nah, di sini saya hanya membuat 3 kolom. Kenapa? Karena kebetulan dalam soal ini tidak disebutkan kapan PT Sukses Berkah ini tuh membeli aktiva tetapnya atau membeli alat transportasinya, sehingga saya hanya membuat 3 kolom. Jika di soal disebutkan kapan pembelian dilakukan, maka bisa ditambahkan 1 kolom di sebelah sini untuk yang memuat mengenai tentang pembelian aktiva tetapnya. Jadi di sini nama akun yang pertama kali kita tulis di jurnal, yang kita jurnal adalah apa ini? Ini kan termasuk beban penyusutan. Maka yang kita tulis adalah beban penyusutan. Beban penyusutan apa? Penyusutan transportasi. Lah, beban penyusutan ini masih ingat kan? Kalau bebannya itu bertambah, maka akunnya berada di debit. Jika bebannya berkurang, maka ditaruh di kredit. Karena si PT Sukses Berkah ini tuh bebannya itu bertambah, maka ditaruh di debit sebesar 24 juta. Setelah itu beban penyusutan dan juga akumulasi penyusutan. Berapa? Sebesar 24 juta. Setelah itu kita total untuk membalanskan antara kanan dengan kiri. Jadi seperti ini cara saya untuk mengerjakan soal UTS yang nomor 1, yaitu depresiasi, memecahkan kasus depresiasi menggunakan metode garis lurus. Bagaimana? Tidak sulit kan? Soal yang ketiga adalah mengenai tentang kas kecil dan kas. Jadi soal yang ketiga akan saya bacakan soal yang ketiga. Jadi, pada tanggal 1 Maret 2016, PT Jarwo membentuk dana kas kecil sebesar 300.000. Pada tanggal 31 Maret 2016, dana kas kecil yang terdiri dari pengeluaran, yaitu uang kertas dan logam sebesar 8.300, dan bukti pengeluarannya yaitu ada biaya pengangkutan sebesar 62.300, biaya perlengkapan sebesar 43.900, telepon dan telegram sebesar 16.700, reparasi dan pemeliharaan sebesar 33.600, piutang karyawan 85.000, biaya pengiriman 27.200, dan biaya perangko sebesar 23.000 yang apabila ditotalkan yaitu sebesar 300.000. Nah, pada soal nomor 3 kita disuruh untuk membuat ini. Buatlah jurnal untuk mencatat yang pertama yaitu pembentukan dana kas kecil, dan yang kedua yaitu saat mengisi kembali dana kas kecil yang sekaligus dinaikkan menjadi 400.000. Yang harus kita lakukan untuk mengerjakan nomor 3 adalah kita buat terlebih dahulu kolom-kolom seperti ini. Karena yang pertama tadi kan kita disuruh untuk membuat jurnal pembentukan kas kecil. Karena tadi kan di instruksinya dikatakan jika pada tanggal 1 Maret itu si PT Jarwo ini tuh membentuk dana kas kecil sebesar 300.000, sehingga pada jurnal pembentukan ini tuh kita buat berarti 1 Maret yang nama akunnya yaitu kas kecil. Kenapa kas kecil? Karena kas kecilnya ini diisikan, sehingga kas kecil ini berada pada debit sebesar 300.000. Setelah kas kecil karena diisikan, maka kas banknya berkurang, sehingga kas bank berada di
kredit sebesar 300.000. Sehingga balance yaitu totalnya sama-sama sebesar 300.000. Selanjutnya adalah soal yang kedua, yaitu kita disuruh untuk membuat jurnal kas kecil sekaligus dananya itu dinaikkan menjadi 400.000. Jadi yang pertama yang kita tulis, yang kita jurnal itu adalah pembentukan kas kecilnya. Jadi kita tulis karena ini sudah ditulis Maret 2016, kita bisa tulis tanggalnya saja. Nama akunnya apa? Kas kecil. Kas kecil dan juga kas bank. Sebesar berapa? 300.000. Dan juga setelah itu pada tanggal 31 Maret tadi kan disebutkan kalau ada beberapa bukti pengeluaran. Jadi karena pengeluaran si perusahaan PT Jarwan itu mengeluarkan beberapa uang untuk mengganti pengeluarannya tadi, maka kita jurnal. Pertama ada biaya angkut sebesar 62.300. Setelah itu ada perlengkapan kantor sebesar 43.900. Ada beban telepon sebesar 16.700. Ada beban reparasi sebesar 33.600. Nah, karena ini itu tidak cukup, kita boleh menuliskannya di sebelah kanan, tapi dengan catatan kita tulis lanjutan. Jadi karena lanjutannya ini. Setelah beban reparasi ada juga piutang karyawan. Sebesar 85.000. 85.000. Setelah itu ada biaya pengiriman sebesar 27.200. Setelah itu yang terakhir ada biaya perangko sebesar 23.000. Itu kan ini kan tadi kan biaya-biaya dan juga pengeluarannya karena bertambah kita menaruhnya di debit, sehingga kreditnya adalah total dari semua pengeluarannya. Berapa? Totalnya adalah 291.700. Setelah itu karena instruksinya yang terakhir kan dikatakan kalau kita itu kalau semisal dana kas kecilnya dinaikkan menjadi 400.000. Karena di awal ini tuh kan 300. Kalau dinaikkan 400.000 berarti nambah berapa? 400 dikurangi 300.000. Berarti kita itu mengambil kas di bank 100.000 lalu kita berikan di kas kecilnya. Sehingga kas kecilnya totalnya ini tuh adalah 400.000 rupiah. Maka pada tanggal 31 Maret juga akun yang kita tulis adalah kas kecil dan kas bank. Nah, untuk menjadi 400.000 kita tadi perlu menambahkan uang berapa? 100.000. Maka di debitnya kas kecilnya benar 100.000 dan kas banknya berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 100.000. Nah, sekarang yang terakhir dalam akuntansi penjurnalan kita harus membalancekan antara yang kanan dengan yang kiri sehingga kita total. Kira-kira sama nggak ya? Jadi yang ini yang kreditnya 300, 400,
691.000. Ya. 691.700. Ini totalnya adalah sama 691.000. Terus jadi seperti itu tadi cara saya mengerjakan UTS dari Pak Afif untuk yang nomor 1 dan juga nomor 3. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan secara singkat, dan semoga video singkat ini tuh sangat berguna dan bermanfaat untuk penonton sekalian, sekaligus bermanfaat untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Afif atas penugasan UTS ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.